Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Faya ibadallah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan Idul Fitri ini, Allah masih melembutkan hati kita, Allah masih meringankan langkah kita, dan Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menunaikan salat sunnah Idul Fitri tahun ini. Mudah-mudahan salat Idul Fitri yang kita tunaikan pagi ini menjadi salat sunnah Idul Fitri terbaik dari sekian banyak salat Idul Fitri yang pernah kita tunaikan. Dan kita berharap kepada Allah, semoga setiap langkah kita datang ke tempat ini menggugurkan dosa yang pernah kita lakukan. Dan sepulang dari sini ada perubahan yang nampak dalam kehidupan kita, yakni perubahan untuk semakin meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral mu'minin, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Setiap muslim di penghujung Ramadan dan saat Idul Fitri tiba mendapati dirinya pada kondisi dilema yang selalu berulang setiap tahunnya, merasuk relung hatinya. Kita pasti bersedih karena akan kehilangan momentum pahala dan keberkahan yang berlipat-lipat di bulan Ramadan. Juga belum tentu ada kepastian diterimanya ibadah Ramadan yang kita kerjakan. Bertambah-tambah kesedihan merasuk lorong hati kita, sebab tidak ada jaminan esok hari kita akan tetap hidup dan dapat bertemu dengan Ramadan tahun depan. Ramadan tahun depan akan datang lagi selama bumi ini masih ada, tapi belum tentu kita ada dan hadir di Ramadan tahun depan karena usia kita belum tentu sampai ke tahun depan. Allahu Akbar. Namun pada saat yang sama kita juga harus bergembira dengan datangnya hari raya Idul Fitri. Dari Aisyah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda tentang kebahagiaan di hari raya. Sesungguhnya setiap kaum itu mempunyai hari raya, dan sungguh inilah hari kegembiraan kita. Lisaimi farhatani, farhatun inda fitri wa farhatun inda liqa'i rabbi. Bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kegembiraan, yaitu kegembiraan ketika dia berbuka dan kegembiraan ketika berjumpa dengan Rabb-Nya. Ma'asyiral mu'minin, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Pada hari yang fitri ini, marilah kita renungkan makna sejati dari Idul Fitri.
Idul Fitri bukan sekadar perayaan, bukan hanya tentang pakaian baru atau makanan lezat, tetapi hakikatnya adalah momentum kemenangan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah berfirman dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dari ayat ini kita memahami bahwa tujuan utama dari ibadah puasa yang telah kita jalani selama sebulan penuh adalah untuk membentuk pribadi yang bertakwa. Lalu, apa makna kemenangan sejati bagi orang yang bertakwa? Kemenangan bukan hanya tentang berakhirnya lapar dan haus, tetapi tentang keberhasilan kita dalam memperbaiki diri, membersihkan hati, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral mu'minin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Setidaknya hakikat kemenangan Idul Fitri bagi orang-orang bertakwa itu ada 3. Pertama, kemenangan melawan hawa nafsu. Selama Ramadan, kita telah berlatih mengendalikan hawa nafsu, menahan amarah, menjaga lisan dari perkataan ghibah dan perkataan yang sia-sia, dan menjauhi maksiat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Ali Imran ayat 134. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhibina al-ghaidh wal 'afina 'anil nasi wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang bertakwa adalah mereka yang menafkahkan harta mereka baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya serta memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, Laisha syadidu bisur'ati inna syadidul ladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang kuat bukanlah yang pandai bergulat, tetapi orang yang kuat adalah orang yang mampu menahan dirinya ketika marah. Dengan demikian, jika setelah Ramadan kita tetap mampu mengendalikan emosi, menjaga akhlak, dan menjauhi dosa, itulah tanda kemenangan sejati. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang kedua, kemenangan dalam ibadah dan ketaatan. Ramadan telah melatih kita untuk memperbanyak ibadah, seperti tarawih atau qiyamul lail, membaca Al-Quran, memperbanyak sedekah, salat fardu berjamaah di masjid, dan menyimak kajian ilmu. Kemenangan sejati adalah ketika kebiasaan baik ini terus kita lakukan setelah Ramadan berakhir. Rasulullah SAW bersabda, Ahabul a'malu ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah dilakukan secara kontinu meskipun sedikit. Kita taat dan semangat beribadah jangan hanya ketika di bulan Ramadan saja, tetapi tentunya harus berlanjut sampai ajal menjemput kita. Perhatikan firman Allah dalam Quran surah Al-Hijr ayat 99 berikut ini. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu al-yaqin, yakni ajal. Oleh karena itu hadirin, mari kita pertahankan semangat ibadah ini agar kemenangan Ramadan benar-benar menjadi kemenangan hakiki. Penting bagi kita setelah Ramadan berlalu kita melanjutkan qiyamul lail kita dengan rajin tahajud, rajin membaca Al-Quran, rajin mengkaji Al-Quran, memperbanyak sedekah, rajin sholat fardu berjamaah di masjid, dan rajin mengikuti kajian ilmu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, kemenangan dalam ukhuwah Islamiyah. Idul Fitri merupakan momentum untuk memperkuat ukhuwah, mempererat silaturahmi, dan saling memaafkan. Ukhuwah Islamiyah merupakan cermin dari kekuatan iman. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwatum fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapatkan rahmat. Ayat ini menegaskan bahwa umat Islam adalah bersaudara.
Oleh karena itu, Idul Fitri menjadi momen terbaik untuk menguatkan kembali persaudaraan yang mungkin sempat retak. Kita diajarkan untuk tidak menyimpan dendam, tidak memperpanjang permusuhan, dan saling mendamaikan jika terjadi perselisihan. Rasulullah SAW juga bersabda, tidak halal bagi muslim memutuskan persaudaraan, persahabatan dengan saudaranya lebih dari 3 malam. Mereka bertemu lalu seorang berpaling dan lainnya juga berpaling. Yang paling baik di antara keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam. Dengan demikian, hadirin ikhwah fillah, Idul Fitri bukan sekadar hari kemenangan, tetapi juga hari untuk kembali menyatukan hati, menjalin silaturahmi, dan memperkuat persaudaraan di antar sama muslim. Ma'asyiral mukminin, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Di penghujung khutbah ini, marilah kita merenung dan bermuhasabah. Apakah setelah Ramadan ini kita benar-benar menjadi pribadi yang lebih baik? Apakah kemenangan ini benar-benar kita raih? Atau hanya sekadar euforia sesaat? Marilah kita jadikan hari ini sebagai titik awal kehidupan yang lebih baik. Semoga Allah memberkahi kita semua dengan ketakwaan, dengan kedamaian, dan dengan keberkahan hidup. Mari kita berdoa agar Allah menerima amal ibadah kita dan mengokohkan hati kita dalam kebaikan. Ingat pesan ulama, kun robanian wala takun sa'banian wala Ramadanian. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang Rabbani, bukan menjadi hamba-hamba bulan Sa'ban atau Ramadan. Maksudnya adalah jika ingin taat menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan hanya di bulan Ramadan, tetapi terus istiqamah menjaga ketaatan tersebut di sepanjang bulan, di sepanjang tahun, di sepanjang kehidupan kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah. La ilaha illa anta al-hadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khashirin. Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbana gfirli wali walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk beribadah di bulan Ramadan. Jangan jadikan ini sebagai Ramadan terakhir kami. Ya Allah, terimalah puasa kami, salat kami, tilawah kami, dan amal kebaikan kami. Ya Allah, berikanlah kami kekuatan untuk tetap istiqamah dalam kebaikan setelah Ramadan berlalu. Ya Allah, jangan jadikan kami termasuk orang-orang yang kembali kepada keburukan setelah Ramadan usai. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dan dosa seluruh kaum muslimin. Berikanlah kami hidayah untuk terus berada di jalan-Mu. Kuatkan kami untuk tetap istiqamah dalam kebaikan, dalam ibadah, dalam ukhuwah, dan dalam perjuangan menuju ridha-Mu. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum kullu amin wa antum bi khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.